Coba deh bayangin, gimana caranya ngajarin dasar-dasar kecerdasan buatan atau AI, tapi tanpa komputer sama sekali. Kedengarannya mustahil kan? Tapi ternyata bisa loh. Kita bakal lihat gimana seorang guru di Indonesia nemuin cara yang super cerdas dan simpel banget buat ngelakuin itu. Oke, sekarang kita coba bedah ya. Ini tuh tantangan besar banget buat para guru di mana-mana. Gimana coba caranya? Kita ngambil konsep yang teknis banget, terus kita jelasin ke anak-anak umur 10 tahun, anak kelas 5 SD. Jawabannya, wah, mungkin bakal bikin kalian kaget. Iya, beneran. Kalian nggak salah denger. Kunci buat ngerti algoritma, ternyata adanya di pelajaran bahasa Indonesia. Gila kan? Ini ide yang cerdik banget, nyambungin dua hal yang kelihatannya beda jauh. Yuk kita lihat gimana caranya. Nah, ini dia rahasianya. Metodenya itu brilian karena super simple. Jadi di sebuah kelas di Tegal, Indonesia, seorang guru pakai sistem kode warna sederhana buat tiap bagian kalimat. Jadi subjek itu biru, predikat merah, objek hijau, sama keterangan itu kuning. Sistem simpel inilah yang bisa mengubah pelajaran tata bahasa jadi pelajaran dasar-dasar coding. Tapi, inovasi keren ini nggak muncul tiba-tiba loh. Ini sebenarnya jawaban atas sebuah tantangan yang skalanya nasional besar banget. Jadi gini, coba bayangin deh posisi para guru pas pengumuman ini keluar. Tiba-tiba aja ada mata pelajaran baru yang super kompleks masuk ke kurikulum wajib. Ini kan perubahan gede-gedean ya, dan para guru dituntut buat bisa adaptasi. Dan cepat. Nah, disinilah tokoh utama kita muncul. Namanya Via Umniati. Sama kayak ribuan guru lainnya, beliau juga dapat tugas ini. Tapi bukannya pusing atau kewalahan, beliau justru ngelihat ini sebagai kesempatan buat berkreasi. Kisahnya ini benar-benar contoh nyata inovasi dari bawah, dari guru langsung. Tapi Bu Via ini nggak mulai dari nol banget ya. Beliau pakai kerangka berpikir yang kuat banget dari pelatihan yang pernah diikutin. Ini jadi fondasinya. Jadi, kata kuncinya itu berpikir komputasional atau computational thinking. Ini bukan soal jadi programmer jago loh, tapi lebih ke cara kita mikir yang runut, logis, terstruktur. Ini tuh skill buat mecahin masalah yang bisa dipakai buat apa aja, serius. Gimana caranya? Nah, ini bisa dipecah jadi 4 pilar utama. Bu Via belajar buat nerapin yang namanya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma di pelajarannya. Ingat ya 4 ini, karena kita bakal lihat langsung gimana prakteknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Gimana teori tadi diterapin langsung di kelasnya Bu Via? Disinilah keajaibannya dimulai. Oke, coba bayangin kamu jadi muridnya. Dikasih setumpuk balok warna-warni. Aturan mainnya atau langkah pertama algoritmanya adalah mulai dengan balok biru, yaitu subjek. Simpel kan? Logis dan jelas banget harus mulai dari mana. Lanjut, langkah kedua. Setiap subjek kan butuh kata kerja, butuh aksi. Jadi kamu tambahin balok merah, yaitu predikat. Sekarang jadi ibu memasak. Nah, ini tuh sama aja kayak lagi ngebangun logika, setahap demi setahap. Mirip banget sama nulis baris kode. Nah, di sini mulai ada proses pengambilan keputusan. Kata memasak kan butuh objek, ya kan? Butuh sesuatu yang dimasak. Jadi, algoritmanya ngasih tahu, tambahin balok hijau, yaitu objek. Jadilah ibu memasak nasi. Dan gitu aja, anak-anak ini baru aja ngejalanin algoritma tata bahasa. Keren! Disinilah pilar yang tadi, pengenalan pola, jadi kelihatan banget gunanya. Murid-murid bisa langsung lihat bedanya. Oh, kalimat transitif itu polanya biru merah hijau. Kalau kalimat intransitif, kayak adik tidur, polanya cuma biru merah. Jadi mereka nggak cuma ngafalin rumus, tapi benar-benar melihat polanya. Dan ternyata, metode kayak gini tuh ada namanya loh. Namanya unplugged coding, atau coding tanpa komputer. Ini gerakan global yang sadar kalau inti dari coding itu ya logika dan cara mecahin masalah. Bukan cuma soal keyboard dan monitor. Bu Via ini tanpa sadar udah nerapin salah satu teknik ngajar paling inovatif zaman sekarang. Jadi, apa nih yang bisa kita pelajarin dari eksperimen luar biasa ini? Apa dampaknya buat dunia pendidikan yang lebih luas? Kutipan dari laporannya Bu Via ini udah ngejelasin semuanya. Tujuannya itu bukan buat jadi terkenal, tapi buat berbagai solusi praktis yang bisa ngebantu guru-guru lain. Ini nunjukin semangat kolaborasi yang jadi motor inovasi pendidikan yang sesungguhnya.
Tapi kita juga harus realistis ya. Laporan Bu Fia juga jujur soal tantangan yang masih ada. Proyeknya memang sukses besar, tapi beliau ngaku kalau para guru, termasuk dirinya sendiri, itu masih butuh banyak dukungan dan pelatihan yang lebih dalam. Jadi keberhasilan ini bukan akhir dari perjalanan, tapi justru jadi penunjuk arah ke depannya. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan akhir yang menarik. Mungkin selama ini cara kita mandang coding itu keliru. Mungkin coding itu bukan cuma soal teknologi, tapi soal gimana kita memahami sistem, pola, dan logika yang ngatur dunia di sekitar kita. Entah itu di dalam program komputer, atau ya di dalam sebuah kalimat yang sederhana.